Monarki. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Jahirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua. Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka, biar perbedaan terlihat antara kita. Ku harap engkau kan terima, walau dipandang hina, namun hakikat cinta kita, kita yang rasa. Suatu hari nanti pastikan percaya, pintu akan terbuka. Kita langkah bersama, di situ kita lihat bersinarlah hakikat. Debu jadi permata, hina jadi mulia, bukan khayalan yang aku berikan, tapi keyakinan yang nyata. Karena cinta lautan berapi, pasti akan ku kenang jua. Ku harap engkau kan terima, walau dipandang hina, namun hakikat cinta kita, kita yang rasa. Suatu hari nanti pastikan percaya, pintu akan terbuka. Kita langkah bersama, di situ kita lihat bersinarlah hakikat. Debu jadi permata, hina jadi mulia, bukan khayalan yang aku berikan, tapi keyakinan yang nyata. Karena cinta lautan berapi, pasti akan
setiap malamku ku memikirkan kamu. Sepi, 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 sepi jika tak ada kamu. Aku mati, 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 mati jika engkau pergi. Dengarlah kesayanganku, jangan tinggalkan aku. Tak mampu jika ku tanpamu. Dengarlah kesayanganku, hidup matiku untukmu. Ku mohon pertahankan aku. Dengarlah cinta, hatiku remuk redam jika tak ada kamu menemani aku. Dengarlah cinta, ku memanggil namamu di setiap malamku ku memikirkan kamu. Aku sepi, 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 sepi jika tak ada kamu. Aku mati, 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 mati jika engkau pergi. Dengarlah kesayanganku, jangan tinggalkan aku. Tak mampu jika ku tanpamu. Dengarlah kesayanganku, hidup matiku untukmu. Ku mohon pertahankan aku. Dengarlah kesayanganku, jangan tinggalkan aku. Tak mampu jika ku tanpamu. Dengarlah kesayanganku, hidup matiku untukmu. Ku mohon pertahankan aku. Dengarlah kesayanganku, hidup matiku untukmu. Ilaha, ya ilaha,
segala gelap gulita duniaku. Guru, engkau laksana embun dari gersangnya pengetahuanku. Guru, tugasmu amat mulia, kau sinari kami dengan ilmu, laksana pelita dalam kegelapan. Guru, takkan kulupakan jasa-jasamu. Guru, engkau bagaikan cahaya dari segala gelap gulita duniaku. Guru, engkau bagaikan embun dari gersangnya pengetahuanku. Guru, tugasmu amat mulia, kau sinari kami dengan ilmu, laksana pelita dalam kegelapan. Guru, takkan kulupakan jasa-jasamu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun. Itu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. Wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan liyaumin 'adzim, pada suatu hari yang besar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Kalla inna kitabal yari lafi sijjin. Kali-kali jangan begitu, sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Dan tahukah engkau apakah sijjin itu? Kitabum marqum, yaitu kitab yang berisi catatan amal. Wailul yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna yaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Yang apabila dibacakan kepada ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun.
Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Sadaqallahul azim. Benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah MTS Nurul Islam Ibu Ayemi beserta Bapak Ibu Guru dan Ustadz Andi selaku pengurus NIS, dan juga yang saya cintai teman-temanku yang hadir dalam acara NIS episode kedua tahun 2022. Di pagi ini kita akan membahas tentang meraih berkah dengan jujur dalam bermuamalah bersama narasumber saya yang bernama Sise Darise. Bagaimana kabarnya saudari Sise? Oke, baik Mbak. Bagaimana perasaan Anda ikut dalam acara NIS episode kedua 2022? Alhamdulillah, saya sangat senang sekali karena bisa terpilih menjadi narasumber dari acara NIS 2022 ini. Dan sebelumnya saya merasa kalau ini saya masih dalam kata belum pantas karena saya ini masih dalam proses menggali. Oke, tanpa basa-basi lagi, saudari Sise akan mengupas habis tentang meraih berkah dengan jujur dalam bermuamalah. Oke, silahkan saudari Sise. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya mau menjelaskan apa berkah itu, apakah jujur itu, dan apakah muamalah itu. Baiklah, dimulai dari berkah. Apakah berkah itu? Pastinya di kehidupan sehari-hari kita sangat sering mendengar arti berkah dan kata-kata berkah, baik dari lingkungan sekolah, lingkungan ngaji, atau di lingkungan masyarakat sekalipun. Namun kita belum tentu tahu arti berkah itu sesungguhnya. Maka dari itu saya mau menjelaskan berkah terlebih dahulu. Dimulai dari berkah. Apakah berkah itu? Setelah saya ambil dari beberapa web, dan saya menemukan dari Wikipedia. Di sana cantum bahwa berkah itu diambil dari kata al-barokah, yang berarti bertambahnya nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk makhluk-makhluknya. Dan berkah ini diambil dari Al-Quran ayat As-Sa'ad ayat 29, yang dimana ditulis, ini Al-Quran kami turunkan kepadamu agar menjadi berkah untukmu. Masya Allah, segitu berkah di Al-Quran di dalam kehidupan kita. Dan berkah ini bukan hanya fokus ke materi saja. Ada banyak hal yang bisa kita sebut dengan berkah, yang mana diberi kesehatan, diberi rezeki, diberi keluarga yang harmonis, itu juga termasuk berkah. Nah, pakaian juga bisa menjadi berkah apabila kita menggunakannya untuk mengaji dan sholat. Itu juga termasuk berkah. Dan apa sih tujuan berkah hingga kita harus berlomba-lomba mengajar berkah tersebut? Yang pertama, kita akan semakin dekat dengan Allah. Yang kedua, lebih tahu arti bersyukur. Yang ketiga, rezeki yang kita dapatkan akan semakin berkah untuk hidup kita, sehingga apa yang terdapat selalu lebih dari kata cukup. Dan berkah ini ada beberapa manfaatnya untuk kehidupan kita, yang mana bisa mengajari kita arti untuk menerima berkah itu supaya kita lebih bersyukur dengan apa yang Allah beri. Yang kedua, mengajarkan kita untuk bersedekah. Ada banyak hal yang bisa kita sebut berkah. Ada beberapa hal yang kita berkah itu seperti gini.
Seperti kita sedang ke sebuah makam Wali Songo atau Wali Limo, kita kan posisinya sedang meminta berkah. Nah, posisi yang salah itu gini, ketika meminta berkahnya, kita tanpa menyebut perantaranya. Seperti, wahai Wali Songo, saya meminta kesehatan. Wahai Wali Songo, saya meminta rezeki. Itu sebenarnya cara yang salah, teman-teman. Terus bagaimana sih cara pengambilan berkah ketika kita ingin ke ziarah ke makam tersebut? Yang pertama, kita harus menyebut perantaranya terlebih dahulu, sehingga hal tersebut tidak termasuk dalam kemusyrikan. Dan ada yang berpendapat lain tentang berkah. Setelah saya telusuri dari sebuah YouTube, ternyata Ustadz Abu Yahya ini berpendapat bahwa berkah itu seperti diibaratkan si A dan si B. Nah, si A dan si B ini mereka mendapatkan rezeki yang sama dan pun sama, pengeluarnya pun sama. Namun kenapa si A dan si B ini selalu merasa kekurangan dengan apa yang dimiliki? Dan ternyata setelah saya telusuri, ternyata si B ini kurang bersyukur dengan apa yang didapat dari Allah, sehingga apapun rezeki yang ia dapat selalu dari kata kurang. Maka dari itu teman-teman, dari berkah ini mengajarkan kita arti bersyukur dengan apa yang diberi Allah. Dan apa sih tanda berkah itu? Mungkin tanda berkah ini tidak dapat kita rasakan secara lisan atau dapat kita. Yang pertama, hidup kita itu selalu ketika ada masalah selalu aja yang menolong. Yang kedua, keluarga yang harmonis. Itu juga termasuk dalam kata berkah. Yang ketiga, selalu ketika ada masalah selalu ada yang menolong. Dan berikut, menurut saya inti berkah itu gini, apapun yang diterima selalu tidak usah kurang. Poin pentingnya adalah ketika kita marilah berusaha mencari berkah. Insya Allah yang kita dapatkan akan bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Sekian tentang berkah. Dan berikutnya tentang jujur. Apakah jujur itu? Setelah saya telusuri di sebuah buku, ternyata teman-teman, jujur itu menurut Muti'ah, jujur itu diambil dari bahasa asidiku atau asidik, yang berarti kesesuaian antara ucapan dan kenyataan. Dan jujur ini juga merupakan sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad juga dikenal dengan sifatnya yang jujur ketika beliau berdagang, hingga orang Quraisy pun menjulukinya Al-Amin, yaitu dapat dipercaya. Sehingga Siti Khadijah ini terpikat dengan kejujuran Nabi Muhammad. Beliau menikah dengan Siti Khadijah karena kejujurannya. Dan bagaimana sih ciri-ciri orang yang jujur? Yang pertama, dia berkata apa adanya, tanpa kebohongan sekaligus. Yang kedua, dia berkata secara fakta. Yang ketiga, dia tidak merugikan orang lain. Dan terus, apa sih tujuan berkah sehingga tujuan jujur sehingga kita itu harus jujur setiap hari? Yang pertama, kita akan terhindar dari fitnah yang kejam, karena orang yang terbiasa berbohong suatu saat pasti akan terfitnah karena dia terbiasa berbohong, teman-teman. Yang kedua, memiliki banyak teman. Yang ketiga, akan selalu merasa diridhai oleh Allah dan selalu mendapat berkah. Dan jujur ini juga diturunkan di ayat At-Taubah ayat 119, yang dimana yang berisi bahwa kita disuruh untuk bersama orang-orang yang jujur. Dan jujur ini juga harus kita terapkan di sehari-hari karena bermanfaat untuk kita. Orang yang tidak jujur suatu saat pasti akan kena laknat oleh Allah. Orang yang berbohong pasti suatu saat akan terbuka. Ada yang ingin jujur tapi takut usahanya jatuh. Ada yang ingin jujur tapi takut dijauhi teman-temannya. Maka dari itu janganlah takut kepada sesama manusia, takutlah kepada Allah, karena sisaan Allah itu lebih pedih daripada dijauhi oleh manusia. Dan jujur ini juga ada beberapa yang salah ketika kita jujur. Yang pertama,
ketika jujur dalam membuka aib orang, jujur ketika membuka aib kita sendiri, padahal Allah itu sudah menutup rapat-rapat aib kita. Tapi kenapa kita malah membuka aib kita sendiri? Nah, itu juga jujur yang salah. Ada juga jujur kalau kita sedang medan perang atau apa, kita jujur bahwa komandan kita di sini, komandan kita di situ, yang ada perangnya malah bubar. Nah, jujur ini juga memiliki jujur ini juga kadang harus diterapkan ketika kita dalam berdagang. Kenapa sih kita harus jujur ketika berdagang? Yang pertama, orang yang terbiasa berbohong ketika berdagang, yang ada pelanggannya malah pergi. Tidak ada orang yang mau untuk membeli dagangannya. Maka dari itu teman-teman, inti dari poin penting dari sini adalah marilah berjujur. Tidak ada ruginya kita untuk jujur. Karena jujur itu sifat mulia yang sangat disukai Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah muamalah. Apakah muamalah itu? Diambil dari buku yang saya baca, muamalah adalah hubungan interaksi manusia dengan manusia lain. Muamalah ini seperti manusia itu tidak dapat hidup sendirian, atau manusia ini tidak dapat hidup individu. Manusia ini makhluk sosial. Pasti kita membutuhkan orang lain. Nah, baik muamalah itu tujuannya ketika kita berdagang, tidak mungkin kita itu hanya sendirian, pasti kita membutuhkan penjual dan membeli. Jika tidak ada penjual dan membeli, hubungan muamalah itu tidak akan terjalin sempurna. Dari itu muamalah adalah kegiatan interaksi manusia dengan manusia lain atau disebut timbal balik. Ada banyak kegiatan muamalah yang kita lihat di kehidupan sehari-hari. Seperti ketika kita membeli ke supermarket dan sebagainya, itu juga kegiatan muamalah. Nah, ada pula muamalah itu memiliki 5 aspek. Yang pertama adalah perkawinan, pertukaran barang, dan warisan, dan perselisihan. Itu juga termasuk aspek muamalah. Namun muamalah dalam arti besar adalah kekeluargaan, ekonomi, dan lain-lain. Namun ketika dalam arti kecilnya adalah seperti perdagangan, itu jual beli. Tapi kebanyakan itu mengarah ke jual beli. Nah, seperti apa sih ketika kita jujur dalam bermuamalah itu? Yang pertama, mengedepankan kejujuran. Yang kedua, selalu tidak merugikan orang lain. Orang yang jujur dalam bermuamalah tidak pernah merugikan orang lain. Dia tidak pernah mengambil untung lebih agar orang lain tersebut rugi. Dulu ada cerita bahwa seorang pedagang yang jujur ketika bermuamalah di zaman Abu Bakar As-Siddiq, yang dimana wanita itu penjual susu. Nah, beliau ketika malam berbincang dengan ibunya. Bu, bagaimana kalau kita menambahkan, kata ibunya, bagaimana kalau kita menambahkan air ke dalam susunya itu? Sedangkan si anak itu menjawab, jangan Bu, perbuatan itu sangat dilarang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Allah pun melarangnya. Dan ibunya menjawab, ngapain nak takut? Orang ini sudah malam, gak ada orang yang melihat. Kata anaknya, memang orang lain tidak melihat, tapi Allah akan melihat perbuatan kita. Sang ibu pun pergi. Dan dari kejauhan Abu Bakar pun melihat anak gadis tersebut. Beliau terkagum-kagum dengan kejujuran berdagangnya. Dan ketika Abu Bakar pulang, beliau berbincang kepada anaknya, bagaimana kalau kamu menikahi gadis itu? Ditanyalah anaknya itu, kenapa aku harus menikahinya ya? Ternyata Abu Bakar menjawab, anak itu sangat jujur, saya sangat kagum padanya, hingga menikahlah mereka berdua. Maka itu teman, harus jujur ketika kita berdagang. Dan orang jujur dan muamalah itu ada dalilnya yang disebutkan dari Al-Mutaffifin.
seperti wailul lil mutaffifin. Nah, dijelaskan bahwa celakalah orang-orang yang curang apabila ketika mereka menimbang ingin tambahi, bila mereka menakar untuk orang lain mereka ingin dikurangi. Itu juga perbuatan yang dilarang. Dan yang dari kandungan dari ayat Al-Mutaffifin adalah di mana pada zaman itu orang-orang Madinah dikenal dengan kota yang perdagangannya itu curang. Setiap hari mereka selalu mengurangi timbangan, selalu mengambil untung dan menimbun barang. Mereka tidak merisaukan apa yang dikatakan Nabi Muhammad, hingga turunlah ayat Al-Mutaffifin ini hingga membuat mereka takut, hingga akhirnya kota Madinah ini dikenal dengan kota yang penuh kejujuran. Isi kandungan satu enam yaitu ketika mereka mencemooh Nabi Muhammad, mereka mengabaikan apa yang dikatakan Nabi Muhammad. Mereka itu menganggap bahwa hari kiamat itu cuma mitos belaka atau dongeng belaka. Mereka tetap saja mengurangi timbangan tersebut hingga Allah menurunkan azab kepada mereka, yang dimana mereka mati di tempat, yang dimana diturunkannya matahari yang terik hingga membuat mereka meninggal. Dan ayat Al-Mutaffifin ini bukan sampai sekarang. Memang sekarang masyarakat masih belum tahu atau masih belum mengerti apa pokok penting untuk dagang. Sekarang mungkin masih banyak kecurangan yang terjadi di dalam sehari-hari. Dan muamalah ini juga berlaku ke zaman Nabi Syuaib. Dulu kaumnya juga curang ketika berdagang. Banyaknya mengurangi timbangan dan menimbun barang-barang mereka, sehingga mereka diturunkan azab yang dimana mereka itu meninggal juga. Dan di situ juga dituliskan ancaman-ancaman bagi orang-orang yang menakar timbangan atau mengurangi timbangan, yang dimana azabnya adalah akan berkurangnya atau akan disiksanya mereka ke dalam api neraka. Yang kedua, tidak berkah hidupnya. Yang ketiga, selalu ada masalah dalam hidupnya. Itu ancaman-ancaman orang yang selalu mengurangi timbangan. Dan marilah kita jujur ketika berdagang. Tidak ada salahnya ketika kita jujur dalam berdagang. Namun pemirsa, sekarang mungkin ketika kita bermuamalah, pastinya sekarang lebih ada metode mudahnya, ya dimana sekarang tersedia supermarket atau lain sebagainya, sehingga muamalah ini tidak sedikit terpakai. Dulu itu muamalah itu menggunakan metode pertukaran barang atau persetujuan antara penjual dan pembeli. Dulu metode muamalah itu seperti itu. Namun sekarang ketika perpindahannya zaman, mungkin metode muamalah itu berubah-ubah. Dan sekarang mungkin muamalah itu jarang dipakai oleh orang-orang. Poin penting dari sini adalah marilah kita bermuamalah agar hidup kita atau rezeki yang kita peroleh menjadi berkah. Tidak ada salahnya kita bermuamalah. Baiklah, itu mungkin yang saya sampaikan kali ini. Mohon maaf jika ada salah. Masya Allah, luar biasa. Saudari Siska sudah mengupas hati senang meraih berkah dengan jujur dalam bermuamalah. Oke, mungkin ada sedikit pertanyaan dari teman-teman yang lain. Ini ada pertanyaan dari kelas 9A. Oh ya, saudari Sisa, ini ada pertanyaan dari kelas 9A. Bagaimana sikapnya dalam bermuamalah? Seperti ketika jujur mengedepankan keadilan dan kebatilan.
Menegakkan keadilan daripada kebatilan. Yang ketiga, tidak merugikan orang lain. Itu juga penerapan jujur dalam beramalah. Dan apa sih contohnya dalam sehari-hari? Seperti ketika kita sedang membeli barang atau kita menjual barang, hendaknya kita jujur ketika menjual barang itu. Misalnya ada kecacatan dalam barang itu, sebaiknya kita bilang kepada pelanggannya bahwa barang ini ada kecacatan. Jika penjualnya merasa rugi, maka bisa diajukan untuk pengembalian barang tersebut. Nah, itu penerapan contohnya. Sebabnya kita harus jujur, Mbak. Kalau kita itu barang kita itu ada kecacatan itu loh. Jangan hanya mengambil untung. Kalau baju kita sobek, ya udah biarin, biar dia yang rugi sendiri. Kalau tidak ingin rugi, misalnya ada toko nih yang menyediakan bahwa barang yang sudah beli tidak dapat dikembalikan. Ada juga Mbak seperti itu. Nah, kalau kalian tidak ingin rugi atau tidak ingin kembali, sebaiknya telitilah ketika membeli. Telitilah, misalnya ada barang yang cacat gitu, biar tidak ada kerugian antara penjual dan pembeli. Maka dari itu, sebaiknya teliti aja Mbak kalau membeli barang gitu. Terus Oke, selesai dari jawabannya saudari Sisa untuk kelas 9A. Ada pertanyaan lain dari teman-teman sekalian? Oh, tidak ada. Baik. Jika tidak ada, mari kita akhiri acara NIS ini. Demikianlah acara NIS episode kedua tahun 2022 telah tuntas kita laksanakan. Marilah bersama-sama mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai MC atau pembawa acara mewakili panitia, mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Selebihnya kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.